Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa katafa. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna jitinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-diniyah al-khassah min safisani marhaban bikum najtami huna fi hadzal yaum wa huwa sayyidul ayyam yaumul jum'ah at-tarikh 19 min syahri Februari sanata 2021 li talabil ilmi wa huwa ilmu akhlaq at-tasawuf min hadzal kitab al-akhlaq. Fa'alaikum bi fathi kutubikum wa isti'dadikum fi hadza al-waqt. Wa samihuni an atakalam baina ladaikum bil lughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang akhlak tasawuf dari kitab Al-Akhlaq. Silakan semuanya untuk membuka halaman 41. Baik, al-an nurid wahid minkum ayyaqra al-harakatil bidayah fanad'u ila akhina Muhammad Khairul Muzaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tafadhal ya akhi untuk membacakan harokat di paragraf yang pertama. Silakan. Lawan terus. Halaman 41. Ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ikhlasun niyati lillahi ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi Mimma wajhallahi ma yubtagha bihi wajhallahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa wajhullah laisa wajhallah wajhullahi yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yajid afal jannati yaumal qiyamati yakni rihuha. Qala al-Imam Ahmad al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Qalu
kaifa dzalika? Qala yanwiya raf'ul jahla an nafsihi wa an ghairihi. Wa an Umar Wa an bin Umarin bin Dzarrin annahu qala liwalidihi ya abi ma laka idza wa'aztan nasa akhadhahumul baka'a buka buka akhadhahumul buka. akhadhahumul buka'a wa idza wa'adahum ghairaka Goiru la yabkuna faqala ya bunayya laisat an-naihatu athakali As-sukla. athakala mislun naihati al-mustajirati Mustajaratu. mustajar. Oke. Baik. Qala ibnu Kelas Yafi. Nah, syukran ya Muhammad Khairul Muzaki. Jazakallah khairan katsiran. Fal'an tabayyin lakum ala ma qad qara'a yakni sahibuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Ikhlas niat, jadi niat yang ikhlas. Ya, niat ikhlas. Jadi niat itu kita ketika mau menuntut ilmu, ya seperti sekarang ini, ya kalian masuk ke Zoom, kemudian kalian belajar pelajaran akhlak tasawuf, itu bukan karena absen, bukan karena takut sama ustadz, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena terpaksa, tapi karena niat ikhlas untuk semata-mata mencari ridho Allah. Lillah. Jadi lillah di sini kalimatnya adalah mencari ridho Allah, gitu. Mencari ridho Allah, mencari keberkahan yang akan diberikan oleh Allah, dan juga ya mencari ya ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala telah berkata siapa Abu Hurairah, qala telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, barang siapa yang belajar, barang siapa yang menuntut ilmu, ilman akan ilmu agama. Ya, jadi ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu agama, mimma dari sesuatu, yubtago yang harusnya ia mencari ilmu tersebut, mimma yubtago bihi, yang seharusnya ketika ia mencari ilmu tersebut, wajhullahi, ya hanya mengharapkan keikhlasan dan keridoannya Allah Subhanahu wa taala azza wajal, la yata'allamuhu, yang mana ia tidak, ya ternyata ia tidak menuntut ilmu tersebut atau tidak belajar ilmu tersebut illa kecuali dengan niat liyusiba bihi, untuk mencari bihi dengan ilmu tersebut, ardan minad dunya, akan harta benda minad dunya, yang ada di dunia ini, lam yajid, maka orang seperti itu tidak akan menemukan, lam yajid, maka orang tersebut tidak akan menemukan arfal jannati, wanginya surga, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Ini hadis adalah hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, dengan apa yang sudah Ustaz artikan tadi sudah cukup jelas. Jadi ya, ketika kalian belajar nanti saat ini itu bukan karena untuk kesuksesan kalian, bukan karena untuk mencari karir, tapi semata-mata mencari ridhonya Allah. Nah, maka sekarang solusinya, ya Ustaz akan tanyakan ke kalian, ya kalau tidak salah Ustaz dulu pernah memberikan saran dan juga cara solusi bagaimana agar ya ketika kita melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, tidur dan yang lainnya yang sekiranya itu bukan berhubungan dengan ibadah, maka bagaimana caranya agar kita dapat niat ikhlas lillahi ta'ala. Silakan saya tanyakan ke kalian, apa jawabannya? Bagaimana caranya dan solusinya? Silakan. Mungkin masih ada Membaca yang basmalah, Ustaz. ya, bagaimana Noval? Membaca basmalah, Ustaz. Membaca basmalah. Betul. Ya, jadi dengan cara kita membaca basmalah. Ya, apa sih artinya basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka insya Allah niat kita ya dengan melakukan pembelajaran, ya contohnya seperti tadi kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu sudah menandakan kita mengikut sertakan Allah di dalam kegiatan kita, di dalam belajar kita. Nah, maka kalau kita sudah baca Bismillah, insya Allah itu berarti kita udah berusaha untuk niat ikhlas lillahi ta'ala. Gitu. Kenapa kita harus baca Bismillah? Ya, karena kita tahu bahwa manusia ini adalah apa? Mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa sama salah. Gitu. Ya, kadang kita ingat, kadang kita lupa. Nah, maka ketika kita lupa, maka Ustaz anjurkan untuk baca Bismillah setiap kali kita melakukan pekerjaan. Agar apa? Agar pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Jelas ya semuanya ya? Itu adalah solusinya. Banyak solusi yang lain, ya solusi yang lain banyak, ya. Nah, maka orang-orang yang seperti kita ini yang sering lupa, maka hendaknya kita baca Bismillah. Makan, Bismillah. Minum, Bismillah. Masuk kamar mandi, Bismillah. Gitu, ya. Oke. Kemudian, qala telah berpendapat siapa Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Al-ilmu adapun ilmu agama itu la ya'diluhu syai'un, tidak ada yang dapat menyamai. Ya, tidak ada yang dapat mendahului akan ilmu agama tersebut apa syai'un sesuatu liman sohat niyatuhu kecuali bagi orang yang niatnya benar. Ya. Nah, maka ketika kalian belajar ya setiap harinya, belajar sama guru, belajar via Zoom, ikut kegiatan tabarukan nanti sore, kemudian ikut kegiatan Simtud-Duror tadi malam. Nah, itu semua bagaimana niat kalian? Kalau niat kalian lillahi ta'ala, ketika menyalakan atau mengklik link Zoom, nah itu baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Klik. Nah, berarti kalian insya Allah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Untuk masalah absensi, untuk masalah nanti bagaimana komentar orang lain ataupun guru kalian, itu belakangan. Yang penting kalian niatnya lillahi ta'ala. Insya Allah, ya kalau seandainya kalian menyertakan Allah dalam setiap pekerjaan kita, maka ya nilai pekerjaan kita akan bernilai pahala. Dan pahala itu kita nggak usah hitung-hitung berapa pahalanya, apakah segede gunung Uhud atau sekecil apa gitu, kita nggak usah. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ya sudah mengikuti apa kata Nabi, apa kata ulama. Ya, karena mereka semua yang istilahnya jaraknya dekat dengan Allah. Otomatis ilmunya pun ya ilmunya juga beda dengan ilmu yang kita pelajari. Ya. Oke, selanjutnya. Qalu kaifa zalika? Nah, kemudian ya jamaah atau pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal ceritanya nanya. Nah, ya ceritanya nanya ke beliau. Kalau begitu, kaifa zalik? Bagaimana ya Sang Imam?
Bagaimana wahai imam, mau kita supaya niat kita itu benar? Qala, maka menjawab siapa? Imam Ahmad bin Hambal, yanwi raf'al jahli. Yanwi, maka orang yang ketika menuntut ilmu itu niat. Ya, ketika baca bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hatinya raf'al jahli, yaitu untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan ya kejahilan yang ada pada dirinya. Nah, contohnya kayak sekarang nih, kita tahu bahwa oh berarti selama ini belajar masih kurang, ternyata kita masih belum apa tuh, belum ada niat. Ketika kita lihat YouTube ya ustadz-ustadz kita, ya kiai-kiai kita masih apa? Lupa baca bismillah, kita masih lupa niat untuk apa? Menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. An-nafsihi, dari dirinya. Nah, itu untuk di sini yanwi al jahli an nafsihi, untuk orang yang menuntut ilmu. Nah, wa an ghairihi, nah ini untuk ustaz. Ya, wa an ghairihi, dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Berarti kan ustaz nih, ya ustaz ngajarin kamu, guru-guru ngajarin kamu untuk menghilangkan kebodohan agar kalian bisa pintar agama, agar kalian bisa pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, maka di sini ada dua. Kalian sekarang belajar, maka nanti suatu saat nanti kalian akan mengajar. Barang siapa yang belajar, maka insya Allah dia akan suatu saat nanti akan mengajar. Maka di sini pesannya Imam Ahmad bin Hambal, ya, sekalipun beliau itu dari mazhab yang lain, tapi kalamnya beliau yang harus kita ambil. Ya, sekalipun kita nggak ngikut mazhabnya dalam fikih, tapi untuk di bidang akhlak tasawuf kita ikuti beliau, yaitu ketika kita belajar, maka kita harus dalam niat kita bismillahirrahmanirrahim dalam hati, ya. Kalau misalnya kalian menghilangkan kebodohan dari diri kalian, kalau dari ustadz ingin niatnya menghilangkan, membantu kalian agar menghilangkan kebodohan dari kalian. Jelas ya? Jadi diri an-nafsihi wa an ghairihi itu beda, ya. Oke. Pahim tom jami'an? Jelas semuanya? Fahimna. Oke. Sekarang adalah hadis yang terakhir, ya. Hadis yang terakhir, wa an Umar ibni Zarrin, annahu qala, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Zar, annahu, bahwa sesungguhnya Umar bin Zar itu qala, telah berkata, liwalidihi. Walid itu anak apa ayah? Walid. Anak. Anak. Walid. Ayah. 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 Kalau walad anak, tapi kalau ada alifnya walid. Kalau ibu berarti apa? Kalau ayah walidun. Berarti kalau ibu walidatun. Pintar, ya. Top, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kamu jadi ngajar apa tuh? Wah, ini kalau liwaladihi kali ini, liwalidihi untuk anaknya. Jadi beda ya. Gitu. Dengan adanya alif itu bisa beda arti. Jadi itu untuk ayahnya. Jadi si Umar bin Zar ya meriwayatkan ya cerita ini, ya, beliau pernah bertanya ke ayahnya. Jadi ayahnya ini ceritanya adalah seorang apa tuh? Seorang penceramah, seorang dai, ya, seorang dai. Nah, Umar bin Zar nanya ke ayahnya, "Ya abi, wahai ayahku, malak, kenapa engkau iza wa'aztan nas, ketika ya memberikan mauizah, memberikan nasihat, ya, memberikan ceramah an-nasa kepada orang-orang. Akhazahumul buka, ya, engkau dapat membuat mereka itu menangis." Ya, jadi ketika ayahnya ceramah, ya, bla 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 bla, itu bisa bikin jemaah itu menangis. Ya. Wa iza wa'azahum ghairuka. Akan tetapi, kalau orang lain yang bermauizah, yang memberikan mauizah, yang memberikan nasihat ya kepada orang-orang tersebut, la yabkun. Ya, la yabkun. Ya, manusia atau orang-orang tersebut itu enggak nangis. Tapi kenapa kok ketika ayahnya itu memberikan mauizah, orang-orang yang dengarnya apa? Nangis, sedih. Nah, maka apa kata jawaban ayahnya? Faqala, maka akhirnya menjawab siapa ayahnya? Ya bunai. Nah, ini panggilan. Kalau misalnya kamu punya anak nanti panggilnya apa?
Ya bunayya, wahai anak. Sering-sering baca ya bunayya. Laisatin naihatu tukla misla naihatil mustajarah. Nah, maka di sini ayahnya ya menjawab dengan pertanyaan lagi ke anaknya. Wahai anakku, laisatin naihah, bukanlah wanita yang menangis. Nah, naihah itu wanita yang menangis. Asuklah karena ditinggal mati oleh anaknya. Ya, yang ditinggal mati oleh anaknya itu mislana ihatil mustajarah, seperti perempuan yang menangis ya karena diberi upah. Diberi upah itu maksudnya dikasih duit supaya dia nangis. Nah, gitu. Jadi dari sini jelas bahwa apa? Ya, bahwa ya ikhlas lillahi ta'alanya ini berbeda. Ketika ayahnya memberikan mauizah, ya mauizatul hasanah, memberikan nasihat kepada orang-orang, akhirnya orang itu bisa menangis. Kenapa? Karena ayahnya itu ikhlas dalam apa? Dalam ya mengajar, memberikan ilmu, itu ikhlas. Maka apa yang terjadi? Orang-orang pun bisa menangis. Itu ya. Coba kamu lihat. Sekarang kita kiaskan. Ini ada kiasan di sini. Jadi ayahnya si Umar bin Dar ya ketika mengajar atau memberikan mauizah kepada orang-orang itu karena ikhlas lillahi ta'ala dapat menjadikan orang-orang itu dengan sendirinya menangis. Seperti ibaratnya apa? Ya ketika diajarin dulu sama Ustaz Tuban apa? Kalau seandainya pengen ngelucu, jangan dibikin-bikin ketika apa namanya? Ketika ceramah atau yang lainnya ya, tapi itu mengalir dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan mauizah. Ketika kalian apa? Ketika kalian berceramah tentang tausiah, ya maka kalian jangan apa tuh? Jangan dibikin-bikin. Jangan dibikin-bikin jamaah itu agar menangis. Ya maka jamaah nggak bakalan menangis. Ya, tapi karena dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya, maka insya Allah ya jamaah itu orang-orang itu akan menangis dengan sendirinya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita kiasan di sini adalah yaitu ya perempuan yang menangis karena dibayar. Maksudnya perempuan yang apa tuh? Yang menangis karena dibayar, ya contohnya kayak film-film di sinetron. Mereka menangis karena apa? Karena sudah settingan, karena sudah dibayar ya sama produser agar supaya dia nangis. Nah, sekarang ditanya, kira-kira ya kata ayahnya, sama nggak kira-kira antara orang yang menangis karena ditinggal mati sama anaknya sama perempuan yang menangis karena diupah? Sama nggak kira-kira? Beda. Beda. Di situ perbedaan antara orang atau kalian yang mengajar nanti ketika ya ikhlas karena Allah ya dengan apa namanya mengajar tapi karena dibayar upah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya saya doakan kalian semua, kita semua bareng-bareng ya ketika nanti ya saatnya kalian untuk apa namanya untuk mengajarkan ilmu yang telah kalian dapatkan di pesantren ini ya kalian ingat pesan Ustadz ya ingat pesannya Imam Ahmad bahwa tidak ada yang dapat menggantikan ya ilmu agama segala sesuatu baik dunia ya. Maka oleh karenanya jangan lupa pesan Ustadz ya yaitu setiap kali kegiatan ya ucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam hati ya kalian niat ingin menghilangkan kejahilan dan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk waktunya sudah habis. Terima kasih semuanya. Jika nanti ada pertanyaan terkait tema hari ini silakan nanti tanyakan ke Ustadz via WA. Terima kasih semuanya. Kita tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.